Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Akbar Pradina dengan NPM 100800181124 dengan prodi Manajemen Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Representasi Konten Humor dalam Iklan Televisi Sampo Head and Shoulder. Analisis semiotika Ferdinand Saussure pada iklan Head and Shoulder versi Jota Slim dengan dosen pembimbing Bapak Raditya Pratama Putra, SIKOM MIKOM. Selanjutnya ada konteks penelitian dari penelitian ini adalah yang pertama, dunia perikanan yang semakin berkembang, jenis konten perikanan yang semakin variatif, efektivitas konten humor dalam perikanan, makna petanda dan penanda serta etika iklan Head and Shoulder. Selanjutnya, fokus penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana makna representasi konten humor dalam iklan Sampo Head and Shoulder. Adapun pertanyaan penelitian dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana makna signifier atau penanda konten humor yang terdapat pada iklan Head and Shoulder? Bagaimana makna signified atau petanda konten humor yang terdapat pada iklan Sampo Head and Shoulder? Dan yang ketiga, bagaimana etika perikanan yang terdapat pada iklan Sampo Head and Shoulder? Selanjutnya ada tinjauan teoritis. Yang pertama ada iklan dan perikanan. Yang kedua ada semiotika Ferdinand Saussure. Yang ketiga ada representasi. Adapun kerangka pemikiran sebagai berikut. Yang pertama ada dari representasi humor dalam iklan Head and Shoulder, dicari makna signifiernya dan juga etika perikanan. Makna signifier dan signifiernya menggunakan analisis semiotika Ferdinand Saussure. Selanjutnya ada metodologi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian komunikasi kualitatif, lalu diturunkan menggunakan semiotika Ferdinand Saussure, lalu menggunakan paradigma kritis. Teknik pengumpulan datanya, yang pertama wawancara mendalam non partisipan, observasi, dan juga dokumentasi. Teknik analisis datanya yang pertama itu reduksi data, penyajian data, dan juga verifikasi data. Uji keabsahan datanya menggunakan triangulasi teknik, uji sumber, dan juga verifikasi peneliti dan pengamat luar atau dosen pembimbing. Adapun hasil penelitian pada iklan Head and Shoulder, yang pertama itu adalah kesalahan pelafalan, lalu direvisi oleh kru. Proses latihan pelafalan, kesalahan kru dalam proses syuting, dari hasil Jota Slim. Di adegan pertama, dokumentasi scene 1, ini ada makna penandanya. Makna penandanya adalah adanya kesalahan pelafalan oleh aktor Jota Slim. Pelafalan menjadi Head and Shoulders. Wajah Jota Slim pun terlihat senyum pada saat pengambilan gambar. Lalu yang kedua di scene 2, makna penandanya adalah proses revisi oleh kru kepada Jota Slim dikarenakan salah dalam pelafalan. Yang ketiga di scene 3, makna penandanya adalah proses pelafalan Jota Slim sudah benar Head and Shoulder. Namun sayangnya ini hanya terlihat dari wajah Jota Slim saja pun senyum pada saat pengambilan gambar. Yang di scene 4, adanya salah pelafalan dari Jota Slim menjadi Head and Shoulders. Wajah Jota Slim pun terlihat senyum pada saat pengambilan gambar, padahal yang disebutkan itu salah. Jota Slim terlihat kesal dengan adanya gangguan dari kru yang berjalan di saat proses syuting. Dengan kata-kata, "Woi, siapa ini?" Wajah Jota Slim pun terlihat kesal pada saat pengambilan gambar karena adanya kru. Lalu ada makna penanda. Dalam bekerja pasti terdapat begitu banyak rintangan dan kesalahan. Hal yang terpenting adalah tidak menyerah dalam prosesnya. Dalam bekerja sama tim, sangat dibutuhkan kekompakan, memupuk fokus, dan pencapaian. Ada pula model penanda dari penelitian ini. Yang pertama itu representasi humor pada iklan Head and Shoulder, ditunjukkan pada adegan 1-9 unsur humor dalam iklan Head and Shoulder, lalu dicari makna penanda dari penelitian tersebut. Makna petanda pada iklan Head and Shoulder, kerasnya dunia pekerjaan khususnya industri yang harus selalu menyajikan hiburan dan kesenangan orang lain. Kerasnya dunia pekerjaan khususnya industri yang harus selalu menyajikan hiburan dan kesenangan orang lain. Model petandanya seperti yang bisa kita lihat di dalam layar. Representasi humor pada iklan Head and Shoulder pada adegan scene 3 humor iklan Head and Shoulder. Makna petandanya adalah
Petanda mengenai karakter Joe Taslim dapat dilihat bahwa Joe Taslim memiliki karakter guguh dikarenakan ia berhasil melafalkan kalimat dengan benar. Etika perikanan pada iklan Head and Shoulder. Pandangan pakar mengenai iklan tersebut bisa mencakup fungsi persuasi, fungsi entertain, fungsi edukasi, fungsi informasi, etika perikanan, pesan moral, dan nilai. Di iklan Head and Shoulder tersebut sudah mencakup semuanya. Model etika perikanan. Representatif humor pada iklan Head and Shoulder. Pada adegan scene 8 humor iklan Head and Shoulder, etika perikanannya adalah meskipun mengeluarkan ekspresi emosi pada scene ini, namun etika perikanannya tetap dijaga. Joe Taslim marah namun memberikan kesan lucu sehingga etika perikanan dalam scene ini tetap terjaga. Model dari hasil kesimpulan. Lalu kesimpulannya, terdapat dua makna penanda, yaitu dalam bekerja pasti terdapat begitu banyak rintangan dan kesalahan. Hal yang terpenting adalah tidak menyerah dalam prosesnya, serta dalam bekerja sama tim sangat dibutuhkan. Dalam iklan Head and Shoulder ini, penonton diajak menikmati scene atau adegan seakan-akan menjadi bagian dari kru. Hal ini jelas merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan guna menarik perhatian penonton untuk membeli produk. Demi tercapainya kesempurnaan hasil dibutuhkan tim yang solid dan tidak pantang menyerah. Dalam keadaan apapun merupakan makna penanda dari iklan Head and Shoulder ini. Akan tetapi, hal-hal tersebut perlu peneliti uji menggunakan tinjauan teoritis yang sudah peneliti jelaskan pada bab-bab sebelumnya. Adegan-adegan humor yang dikaji menggunakan teori yang ada melahirkan nilai. Nilai-nilai tersebut merupakan standarisasi akan kualitas etika suatu iklan. Sesuai yang sudah disampaikan oleh pakar, bahwa iklan harus memuat nilai-nilai persuasif, informatif, edukatif, dan hiburan atau entertain. Konten humor pada iklan Head and Shoulder memiliki nilai-nilai tersebut. Terlebih menurut etika pariwara Indonesia, bahwa hal mendasar pada suatu iklan adalah tidak memuat unsur sara dan berkata-kata yang tidak seharusnya. Pada konteks ini, iklan Head and Shoulder dapat disimpulkan sebagai iklan yang beretika. Saran untuk para akademisi, karena penelitian menggunakan analisis semiotika, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya tertarik untuk meneliti iklan, agar meneliti teknik manajemen produksi iklannya. Bagi masyarakat atau penonton iklan supaya lebih kritis dalam menikmati dan memaknai sebuah iklan sebagai tontonan, bukan hanya sebagai hiburan, melainkan dapat mengambil makna atau pesan positif yang ingin disampaikan oleh pembuat iklan kepada masyarakat sebagai penonton. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.